Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Insyaallah taala sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya, untuk malam ini sampai Selasa terakhir sebelum Ramadan insyaallah taala kita coba untuk mengulas fiqih puasa kitab Siyam dari buku yang sama, dari buku Bulughul Maram. Harapan kita adalah semoga kalau kita siapkan ilmunya, kita ketahui lebih awal, insyaallah taala puasa yang kita puasakan, ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ini jauh berbeda dengan Ramadan sebelumnya insyaallah taala. Dan nanti juga kita akan coba rancang secara real untuk kita semua di kertas, nanti kita bagi untuk mengukur ibadah harian. Di Ramadan kali ini kalau bisa ada evaluasi harian, evaluasi bulanan. Kita buka halaman 309, Kitab Siyam, kitab puasa. As-Siyam yang juga disebut saum, dan di Quran disebut saum, inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallima al-yawma insiya. Siyam artinya secara bahasa al-imsak, menahan. Kalau seseorang contohnya menahan diri dari berbicara, berarti dia puasa dari bicara, siyam atau sama anil kalam. Puasa yang akan kita puasakan atau siyam yang akan kita siyamkan ini menahan diri dari beberapa hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau dalam syariat kita, mulai dari terbit fajar nanti terbenam matahari, mengambil semua waktu siang dan mengambil semua waktu malam untuk melakukan ibadah, tidak lagi puasa. Kita baca hadis 672. Hadis pertama di Kitab Siyam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadana bi shaumi yawmin wala yawmaini illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu, muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu, janganlah kalian mendahului Ramadan. Asal katanya la tataqaddamu, dua kali tanya. Kalau riwayat ini, sebagian riwayat di Sahih Bukhari, hadis Ibnu Umar, la yataqaddamanna ahadukum, janganlah salah seorang kalian mendahului. Di riwayat lain di Sahih Muslim, la yutaqaddamu, tidak didahului Ramadanu, tidak didahului Ramadan. Secara makna tidak berbeda. Janganlah kalian mendahului Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumaini, dengan berpuasa sehari atau dua hari, illa rajulun kana yasumu sauma, kecuali bagi orang yang terbiasa berpuasa, fal yasumhu, maka silakan berpuasa. Muttafaqun alaih, maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud di sini adalah janganlah seseorang yang tidak biasa puasa, tidak bisa puasa Senin Kamis, tidak bisa puasa 3 hari di setiap bulan, lalu menyengaja untuk berpuasa mutlak atau menyengaja untuk berpuasa Senin Kamis padahal belum menjadi kebiasaannya sebelumnya, untuk dilakukan 1 hari sebelum Ramadan, berarti tanggal 30
atau 2 hari sebelum Ramadan berarti tanggal 29 Sya'ban. Kalau Sya'ban 30, tapi kan boleh jadi Sya'ban 29, berarti sehari sebelum 29 28, 2 hari sebelum 29 berarti 27. Ini disebut oleh ulama dengan Yaumus Syak, hari ragu, khususnya pada hari terakhir di bulan Sya'ban. Khususnya lagi kalau ternyata kondisi cuaca tidak normal, awan ini hitam mendung contohnya, atau awan tebal tak nampak sama sekali, maka ini disebut dengan Yaumus Syak, hari ragu. Maka orang yang tidak biasa berpuasa, tidak biasa puasa Senin Kamis, tidak biasa puasa Nabi Daud contohnya, maka tak usah puasa. Tunggu saja dulu Ramadan masuk. Pastikan tidak kita dahului Ramadan 1 hari atau 2 hari dengan puasa. Tapi aneh contohnya puasa pada hari Selasa, dia sudah biasa puasa Senin Kamis, lalu dia puasa Senin, salah tidak? Dia puasa Nabi Daud, kemudian dia sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, otomatis akan kena 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Maka ini tidak ada masalah yang seperti ini, pengecualian bagi orang yang sudah biasa berpuasa tapi tidak ada puasa, tapi ingin mencoba puasa pemanasan sebelum Ramadan, jangan dilakukan 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Apalagi akan disebutkan di hadis setelahnya, ini bagian dari menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ramadan ini salah satu bulan ke-9, berasal dari kata Ramad, Ra Mim Dal. Ramad artinya panas. Ketika Nabi berbicara tentang salat duha dalam hadis sahih Muslim, salatul awwabin hina tarmudu al-fisal. Tarmudu ra ma dha tabata tarmudu al-fisal. Salat orang-orang bertaubat dilakukan ketika anak unta sudah mulai merasakan panas. Artinya kakinya ini sudah mulai merasakan panas, pasir yang diinjaknya, tanah yang diinjaknya. Ini kurang lebih mungkin jam 10:30, jam 11. Ini waktu terbaik untuk melakukan salat duha. Maka di sini disebut tarmud al-fisal, mulai anak unta merasakan ramad panas. Dan ada beberapa pendapat ulama, apa hubungan panas dengan Ramadan? Sebagian mengatakan di bulan Ramadan lah itu dosa akan dibakar. Dia sepertinya panas, tapi insyaAllah ta'ala keluar orang dari Ramadan dalam keadaan dosanya diampuni, sebagaimana hadis Nabi, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mempuasakan Ramadan penuh dengan keimanan, penuh dengan pengharapan pahala kepada Allah Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ada juga mengatakan yang dimaksud dengan Ramadan di sini, ini karena biasanya di bulan Ramadan orang melakukan, atau di bulan Ramadan itu biasanya panas, musim panas, musim saif, sehingga disebutlah dia Ramadan, berarti keadaan cuaca. Ala kullin, kalau keadaan cuaca ini bisa bertukar, terkadang musim dingin, terkadang musim panas. Ya, dan saya pernah merasakan puasa di Mesir dan juga di Arab Saudi ini di musim panas, Masya Allah. Di musim panas yang kalau kita buka, kalau mobil tidak ada AC-nya, kita buka contohnya, itu kita berharap dapat angin segar, malah anginnya lebih panas lagi. Untuk puasa kita menahan dari jam 4 kurang 10 sudah menahan. Berbuka nanti itu jam 7 kurang. Ini kurang lebih sampai sekian jam, 15 jam. Saya pernah puasa sampai 16 jam di Arab Saudi. Iya, artinya hari yang kita pakai hanya 8 jam saja untuk bisa makan-makan atau untuk bisa menikmati yang biasa kita nikmati di luar bulan Ramadan. Taib, kita bahas sedikit tentang puasa Yaumus Syak. Disebutkan di hadis setelahnya karena dia berhubungan. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, karena keduanya sahabat.
Ammar bin Yasir, bahkan termasuk as-sabiqun al-awwalun. Ayahnya mati diazab oleh majikannya Abu Jahal. Termasuk ibunya Sumayyah radhiyallahu anha itu dibunuh oleh majikannya dengan menusukkan tombak ke kemaluannya. Waliyazubillah. Sumayyah tapi tetap tegar untuk istiqamah dalam agama ini. Ammar ini termasuk yang diazab. Lalu karena tidak kuat lagi dan memang sudah dilihat kedua ibu bapaknya mati di depan matanya sendiri, maka beliau mengikuti apa kata majikannya untuk memuji Tuhan Hubal. Tapi di hatinya tetap tidak ada pembenaran sama sekali. Badan boleh dikuasai orang lain, hati siapa yang kuasai? Kita yang kuasai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menangis, apa yang dilakukannya salah besar. Ternyata Nabi sampaikan, in adu fa'ud. Kalau mereka lakukan lagi penyiksaan begitu terhadapmu, maka ulang lagi ucapkan kalimat tadi. Maksudnya kalimat yang zahirnya di lidahnya memuji tapi di hatinya tidak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini di surat An-Nahl juz ke-14. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Ini di antara dalil orang yang melakukan sesuatu dengan terpaksa tidak dihukum kafir. Orang yang melakukan sesuatu karena terpaksa ini tidak dihukum berdosa. Contohnya, ada seorang suami di bulan siang-siang Ramadan memaksa istrinya untuk melayaninya, padahal ini haram. Lalu diancam istrinya, kalau tidak dilayani, ku cerai. Ini terpaksa, dia akan memikirkan anaknya, dia akan memikirkan kehidupannya ke depan. Maka dalam kondisi seperti ini, dia tetap dianggap berbuka kalau melayani suaminya, puasanya batal, tapi dia tidak berdosa. Disebutkan dalam hadis, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan, meringankan, tidak menghitung, menganggap hal tersebut dimaafkan bagi umatku yang melakukannya karena tersalah atau lupa atau yang dipaksa mereka melakukannya. Radhiyallahu anhuma qala man shama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. وذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, dia berkata, barang siapa berpuasa pada hari yang masih diragukan, tepatnya pada hari ke-30 Sya'ban, maka ia telah durhaka kepada Abul Qasim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena anak tertua laki-laki, anak laki-laki Nabi tertua Al-Qasim, lalu Abdullah, lalu Ibrahim yang lahir di Madinah, cucu atau anak putri Nabi tertua Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Fatimah. Maka seseorang diberi kunyah atau gelar kebapakan dengan anak laki-laki tertua, meskipun anak tertuanya adalah perempuan, maka dia menunggu anak laki-laki tertua. Dan boleh seseorang memberi kunyah kepada dirinya meskipun dia belum beranak, meskipun dia belum menikah. Sebagaimana di hadis di Bukhari, ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair, maksudnya burung kecilmu yang meninggal, mau maka Nabi menghiburnya. Ya. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang memanggilnya Abul Hakam. Abul Hakam, Abul Hakam. Kata Nabi, innal hakam huwa Allah, atau innallahu huwal hakam. Allah lah yang menjadi hakim. Lalu ditanya, siapa anak laki-lakimu? Dia sebutkan, ada namanya Shuraih, ada namanya Muslim, ada satu lagi. Lalu kata Nabi, siapa yang paling tua?
Katanya Syurih. Kata Nabi, anta Abu Syurih. Begitu, ana lelaki tertua. Disebutkan oleh Imam, atau ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'allaq. Maksudnya disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, tapi tak termasuk atau tak terhitung hadis di Sahih Bukhari. Hanya disebutkan riwayat begini, contohnya diriwayatkan dari Ammar bin Yasir, padahal dari Imam Bukhari ke Ammar bin Yasir minimal ada 3, ada 4 perantara. Lalu sanadnya disambung oleh Al-Khamsah, oleh 5 imam. Maksudnya 5 imam, 4 imam periwayat kitab Sunan, At-Tirmizi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan satu lagi Imam Ahmad. Tapi zahirnya di sini waham dari Hafiz, tidak diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad di musnadnya. Dan kalau kita baca contohnya kitab Al-Muharrar karangan Ibnu Abdul Hadi, beliau sebutkan hanya diriwayatkan oleh 4 imam saja. Maksudnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, tapi tidak diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ini di antara hal yang dihitung oleh ulama, termasuk kekhilafan Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar di Kitab Bulughul Maram. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, maksudnya diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya. Kita lihat tentang puasa di hari Syak. Pernah dilayangkan pertanyaan kepada kami kurang lebih 3 tahun yang lalu, apakah hari Syak itu tanggal 29 atau tanggal 30 Sya'ban? Bagaimana hukum berpuasa pada hari tersebut, khususnya puasa qadha? Qadha, wanita yang tak sempat berpuasa karena mungkin melahirkan, karena haid tapi belum terganti-ganti juga. Sebagaimana ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu baru bisa menggantinya sesaat sebelum masuknya bulan Ramadan di bulan Sya'ban. Hari Syak, Syak artinya ragu, lawan kata dari al-yaqin. Yang dimaksud dengan hari Syak adalah tanggal 30 Sya'ban, karena boleh jadi jatuh bulan Ramadan pada hari itu, atau tanggal 29 kalau ternyata Sya'ban kemungkinan 29 besoknya Ramadan. Dan tersebut dalam kitab Masnu' al-Quwaitiyah, Yaumus Syak wa huwa yaumus 30 min Sya'ban idza ghumma 'ala an-nasi falam yarau al-hilal. Hari Syak adalah hari ke-30 Sya'ban jika bulan tertutup awan sehingga manusia tidak bisa melihat bulan. Nabi bersabda sebagaimana hadis tadi, janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali bila seseorang memang terbiasa melakukan puasa, maksudnya puasa sunnah atau puasa lain, maka silakan mempuasakan hari itu. Sebagian ulama membawa larangan ini ke haram. Hal ini berdasarkan pernyataan sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, hadis yang barusan tadi kita baca, man shama al-yawm alladhi yashukku fihi an-nasu faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang puasa pada hari Syak, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata dalam Fathul Bari, kata beliau, ustudilla bihi ala tahrimi shaumi yaum asy-syakki lianna as-sahabiyya la yaqulu dhalika min qibali ra'yihi fayakunu min qabil al-marfu'. Riwayat ini dijadikan dalil akan haramnya berpuasa pada hari Syak karena seorang sahabat tidak mengatakan hal ini dari pendapatnya sendiri, maka ia dianggap marfu', artinya dianggap berasal dari lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalam mazhab Asy-Syafi'i? Ini juga yang dikuatkan dalam mazhab Asy-Syafi'i berdasarkan pernyataan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kata beliau, fihi at-tasrihu bin nahyi an istiqbali Ramadan bi shaumi yawmin wa yawmayn liman lam yusadif 'adatan lahu aw yasilhu bima qablahu. فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام. هذا هو الصحيح في مذهبنا. Pada hadis ini terdapat pernyataan jelas akan larangan menyambut Ramadan sehari atau 2 hari, maksudnya dengan puasa,
Barang siapa yang tidak bertepatan kebiasaannya atau menyambungnya, bagi siapa yang tidak bertepatan kebiasaannya atau menyambungnya dengan hari sebelumnya. Jika ia tidak menyambungnya atau tidak bertepatan dengan kebiasaannya, maka hukumnya haram. Tak ada kebiasaan kemudian puasa saja begitu, hukumnya haram. Ini adalah pendapat yang sahih dari mazhab kami. Apa hikmahnya dilarang? Kenapa dilarang kita puasa sebelum Ramadan sehari dua hari? Ada yang mengatakan supaya lebih siap menghadapi Ramadan. Ada juga yang menilai supaya tidak bercampur puasa sunat dengan wajib. Al-Hafiz Ibn Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, "Li'anna al-hukma 'ulliqa bir-ru'yah, faman taqaddamahu biyawmin aw yawmayn faqad hawala at-ta'na fi dhalika al-hukmi wa hadha huwa al-mu'tamad." Karena hukum Ramadan dikaitkan dengan melihat bulan dengan ru'yah. Barang siapa yang mendahulunya sehari atau dua hari sebelumnya, sungguh ia telah berusaha merusak hukum tersebut. Kita mau puasa dengan ru'yah, dia sekarang mendahului saja seenaknya. Inilah pendapat yang diakui. Bagaimana kalau ternyata puasa qadha, puasa mengganti, tak sempat lagi? Apalagi nanti ada yang takut, nanti kalau tidak sampai puasa nanti tambah lagi puasa, yang ini jauh belum selesai lagi. Lupa contohnya dia satu, oh ternyata ada satu lagi puasa Ramadan sebelumnya yang tidak diqadha atau yang belum diqadha. Disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, fa in shamahu an qada'in aw nazrin aw kafaratin ajza'ahu li'annahu idza jaza an yasuma fihi tatawwu'an lahu sabab fal fardu awla. Jika ia berpuasa qadha atau nazar atau kafarat, puasa wajib ni puasa Ramadan, tapi boleh jadi ada puasa yang diwajibkan oleh orangnya sendiri, hukumnya sunnah, boleh sunnah, tapi dia rubah hukumnya menjadi wajib dengan nazar. Dia nanti kalau aku begini maka aku akan melakukan ini. Dia gantungkan sesuatu dengan suatu ibadah dengan keberhasilannya atau tidak, kesuksesannya di bidang ini atau tidak. Atau nazar mutlak, aku bernazar untuk puasa contohnya sebelum Ramadan, ternyata tidak terlakukan sampai satu hari sebelum Ramadan. Atau puasa kafarat. Puasa kafarat ini yang ditimbulkan karena sebab-sebab tertentu dalam fiqih, contohnya seperti membunuh tidak sengaja, puasa 2 hari berturut, 2 bulan berturut-turut. Contohnya puasa kafarat melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Ini puasa 2 bulan berturut-turut. Ada juga pilihan lain, memberikan makan 60 fakir miskin atau memberikan pakaiannya. Kemudian orang yang melanggar sumpah, ini bayar kafarat juga, berpuasa 3 hari dan tidak harus berturut-turut. Ini contoh puasa kafarat. Maka disebutkan oleh beliau, kata beliau, jika ia berpuasa qadha atau nazar atau kafarat, maka ini sah baginya. Karena jika ia boleh berpuasa sunnah yang ada sebab padanya, maka puasa wajib lebih utama. Maksudnya kalau sunnah saja boleh, apalagi wajib. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari menjelaskan, wa ma'na al-istisna anna man kana lahu wirdun faqad azina lahu fihi li'annahu i'tadahu wa alifahu wa tarkul ma'lufi syadid wa laysa dhalika min istiqbali Ramadan fi syai'in wa yultahiqu bidzalika al-qada'u wan nuzuru liwujubiha atau wan nazru liwujubihima. Makna pengecualian itu adalah siapa yang sudah punya kebiasaan, maka diizinkan baginya berpuasa padanya karena sudah menjadi kebiasaannya, sementara meninggalkan kebiasaan perkara atau sesuatu yang sudah dibiasakan, ini perkara yang susah. Ibadah sudah dibiasakan, meninggalkannya pun susah. Jangankan ibadah, adat saja sudah biasa, meninggalkannya minta ampun susah. Ya. Bahkan kalau ditinggalkan, ini bisa gawat. Tapi terkadang ibadah kalau ditinggalkan hari damai-damai saja. Baca Quran tak baca sehari, tak ada masalah. Mafi muskilah, no problem. Tapi nanti kalau contohnya ada sesuatu adat yang ini terbalik sebetulnya.
Disebutkan sementara meninggalkan kebiasaan itu perkara yang susah. Dan ini tidak sesuai sedikit pun dengan suasana menyambut Ramadan. Maksudnya ini bukan dianggap orang yang sudah biasa melakukannya, bukan kita sambutlah Ramadan dengan puasa, bukan begitu. Dan termasuk juga ke pengecualian, yaitu puasa qadha dan puasa nazar, karena keduanya wajib. Berarti tidak ada masalah kalau orang, contohnya ibu-ibu, wanita yang belum sempat menunaikan puasa qadha, masih ada satu, maka ini tidak apa-apa untuk dilakukan. Baik, kita lanjutkan hadis selanjutnya. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru fa in ghamma 'alaykum faqduru lahu muttafaqun 'alaihi wa li muslimin fa in ughmiya 'alaykum faqduru lahu 30 wa lil Bukhari fa akmilul 'iddata 30. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat hilal ini bulan pertama muncul, yang disebutkan dalam surat Yasin kal urjunil qadim, ya, seperti bulan sabit, ya. Disebutkan apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila kamu melihat hilal maka berbukalah. Berarti standar kita untuk puasa melihat bulan. Bahkan di ayat pun disebutkan faman syahida minkumus syahra fal yasum. Yang berarti memang bulan yang dimaksud di sini bulan sudah masuk awal bulan Ramadan ditandai dengan nampaknya hilal. Orang dulu melihat dengan mata kepala sendiri, apalagi kalau dilihat sekarang dengan alat, apalagi dibuat titik-titik tertentu lebih dari 20 titik di negara kita ini untuk melihat adanya bulan atau tidak. Maka ini insyaAllah ta'ala tentu akan lebih pas, ya, lebih nampak. Jika mendung menutupi kalian dalam melihat hilal, maka genapkanlah. Berarti susah kita untuk melihatnya, tak nampak-nampak, berarti cukup menggenapkan Sya'ban 30 hari. Berarti besoknya kita puasa. Ini cara yang diizinkan dalam syariat kita untuk melihat bulan. Yang pertama sekali ru'yah, lihat dulu. Oh ternyata susah, tidak bisa ditentukan kondisi, contohnya hujan, badai dan segala macam, maka cukup menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Adapun yang beralih kepada hisab, yang sudah menentukan jadwalnya, jadi Ramadan tanggal sekian itu tak bisa lagi dirubah. Mana pula kita tahu kalau ternyata nanti perjalanan itu boleh jadi bertukar. Yang mengatur bulan Allah Subhanahu wa taala. Betul, dia mungkin berjalan normal, setiap detik dia berjalan segini, ya, melewati orbit segini dan segala macam hitungannya ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui kemajuan zaman sebelum zaman ini ada. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kehebatan manusia nanti. Yang itu juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi dalam hadis, inna qaumun ummiyun la nahsib wa la naktub. Kita tidak menghisab. Maka jangan beralih kepada sistem hisab dan dipastikan bahasanya begitu, tapi kita beralih dengan ru'yah. Alhamdulillah untuk sekarang ini kita tinggal tunggu saja pengumuman Menteri Agama. Ini tidak susah-susah, tidak perlu pula kita contohnya saling melihat. Yang satu naik Gunung Sago, satu naik Gunung Merapi, tak. Kita sudah dicukupkan. Alhamdulillah. Ini satu hal yang difasilitasi oleh pemerintah kita dalam masalah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Sedang diriwayat Imam Muslim disebutkan jika mendung menutupi kalian maka genapkanlah menjadi 30 hari. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan maka sempurnakanlah hitungan yang menjadi 30 hari. Berarti faqdurulah fa akmilu, ini maknanya dekat-dekat. Di riwayat lain di bawah, walahu fi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu fa akmilu iddata Sya'ban 30. Dalam riwayat Bukhari dari hadis Abu Hurairah, maka sempurnakanlah jumlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti memang dengan ru'yah, dengan melihat. Kalau hisab saja ini ditolak oleh kebanyakan ulama,
apalagi mukasyafah. Saya pernah mendapatkan pokoknya kabar dari bocoran, malah langsung bertemu dengan sebagian muridnya di Mekah sana, bahwasanya ada salah satu kelompok, lebih kelompok tarekat, yang dia tidak berpatokan kepada ru'yah, juga tidak berpatokan kepada hisab, juga tidak berpatokan kepada menyempurnakan Sya'ban 30. Mereka juga mengatakan ru'yah, tapi katanya bukan ru'yahnya, tapi ru'yah niha. Mereka bilang itu mukasyafah. Dengan inilah kita lihat, dan yang bisa menembus itu guru kita. Maka ada salah satu kota madya atau kabupaten di provinsi kita ini, kalau gurunya sudah bilang, ini kata ustadznya yang membimbing, ya, membimbing umrah, katanya kalau ustadznya sudah bilang, maka semua pengikutnya sudah pasti berpuasa seperti apa yang diucapkan oleh gurunya, meskipun mendahului Ramadan 2 hari. Nanti mereka lebarannya 2 bulan 2 hari. Nah, ini tentu satu hal yang maksudnya sangat keliru dalam masalah ini. Kalau yang mereka maksud adalah hati guru-guru kami terbuka, batinnya terbuka, sementara batin yang lain tak terbuka, maka kita menuduh Nabi berarti batin Nabi tak terbuka. Padahal Nabi sudah bersumpah, demi Allah akulah orang yang paling taqwa. Kalau taqwa ini lebih kepada amalan hati tanpa menafikan amalan zahir, amalan lahir. Bukankah Nabi sampaikan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, asyara ila sadrihi 3 kali Nabi memberikan isyarat ke dadanya. Lalu Nabi sampaikan akulah yang paling bertakwa. Lalu kita bilang tidak dengan itu. Kalau contohnya dengan itu Nabi bisa lakukan, tapi ternyata ajaran Nabi tidak dengan demikian. Maka ru'yah yang dimaksud di sini memang ru'yahnya. Adapun ru'yah yang dimaksud oleh sebagian orang adalah mukasyafah, artinya ilmu yang dibuka oleh Allah tabirnya. Ini tidak masuk dalam dasar menentukan agama, tidak masuk. Karena kalau begitu berarti orang yang hatinya contohnya bisa mukasyafah berarti agamanya sempurna. Kalau yang tidak begitu lagi. Sementara dalam ajaran agama kita, dasar agama itu jelas, ada Al-Quran, ada Sunnah, ada Ijma', ada Qiyas, ditambah dengan dasar-dasar yang ulama berbeda. Ada syariat sebelum kita, ada istishab, ada istihsan, ada al-urf, ada masalih mursalah, ada macam-macam, ada sadd zari', ada macam-macam. Makanya seperti ini tidak dilakukan. Ikuti yang sudah diikuti oleh satu-satunya manusia setelah Nabi Adam yang sudah masuk syurga, yaitu Nabi SAW sudah masuk syurga, dan nanti pintu syurga itu beliau yang buka. Maka ikuti saja jalan beliau, insyaAllah kita akan berada di belakang beliau mengikuti beliau ke surga sana. Taib. Maka ini cara. Kemudian ada orang yang mengukur Ramadan di Indonesia dengan Ramadan di Arab Saudi sana, dengan mereka bilang begini, kita akan lebih cepat 4 jam daripada di Arab Saudi. Artinya kalau di Arab Saudi puasa berarti seharusnya kita lebih layak puasa karena kita lebih duluan. Mereka memandang bahwasanya berpuasa ini dengan melihat matahari. Jadi kalau matahari contohnya di kita dulu terbenam, berarti lebih dahulu kita 1 Ramadan daripada di sana, karena matahari terbenam di sana pada 4 jam setelah kita. Kita bilang sejak kapan pula kita menentukan bulan Ramadan dengan matahari? Yang dimaksud oleh Nabi kan hilal, bulan. Boleh jadi matahari sudah terbenam di sini, bulan tak nampak, dan 4 jam setelahnya di sana nampak. Bisa kan? Bahkan boleh siang-siang kita kadang-kadang kita lihat bulan meskipun tidak jelas. Ada kan kadang-kadang kita lihat bulan siang-siang. Maka bukan jadi melihat bulan, bukan melihat matahari. Hanya dulu pendawa. Enggak. Pernah di Arab Saudi dulu, Mufti Syekh Salih Al-Syekh, karena memang begitu dulu dicari, maksudnya diumumkan, dan itu hasil penelitian ketika ru'yah. Lalu diumumkan bahwasanya besok belum lagi puasa, kita tunggu dulu 1 hari lagi, sempurnakan Sya'ban, lalu berpuasalah kaum muslimin di Arab Saudi 1 hari setelahnya. Ternyata baru puasa 28 hari nampak bulan Syawal.
Dan ini mereka sudah bersungguh-sungguh, tidak ada satu pun tempat yang melihat. Dan Nabi sampaikan bulan itu dalam ini kita 29 atau 30. Berarti sudah terlewatkan satu hari. Tapi ini murni ijtihad. Dan hakim kalau salah ijtihadnya, dia tetap dapat satu pahala. Konsekuensinya berarti diumumkan juga. Kita mohon maaf, tapi ini bukan pendapat pribadi, ini pendapat lajnah, pendapat panitia besar. Ya, maka silakan diqadha satu hari. Ya, tetap diqadha satu hari, dan ini dipahami oleh masyarakat karena memang mereka paham ini tidak diambil begitu saja. Dan sekian kali puasa lamanya tak pernah salah. Nah, sekarang salah, tak ada masalah. Tinggal ganti, ya. Dan tidak ada yang ngomel-ngomel, mufti macam apa nih, ya. Ada juga mufti, iya pantas, muftinya buta makanya tak lihat. Ada yang bilang, tapi tak. Ya, mereka paham bahwasanya ini ilmu, ya. Wallahu a'lam. Silakan azan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Nabiil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Kita lanjutkan masih bab ini. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala tara an-nasu al-hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa sama wa amara an-nasu bi siyamihi. Rawahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, orang-orang melihat bulan Sabit. Lalu aku memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku benar-benar melihatnya. Maksudnya orang berusaha untuk melihat, tapi ada yang nyata melihat, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau berpuasa dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Hadis ini riwayat Imam Abi Dawud dan disahihkan oleh Al-Hakim serta Ibnu Hibban, dan hadis ini sahih. Di sini kita lihat bagaimana perjuangan orang untuk melihat hilal. Banyak orang melihat, tapi yang melihat belum tentu semuanya. Maksudnya yang menyata melihat dengan matanya belum tentu semuanya. Artinya dengan mata kepala sendiri ternyata ini bisa dilihat, ya. Lalu kata Ibnu Umar, maka aku mengabarkan kepada Nabi, aku benar-benar melihatnya. Zahirnya di sini ini dilihat oleh satu orang, yang lain melihat tapi tak terlihat. Ya, boleh jadi karena kondisi daerah, ada yang tinggi, ada yang rendah, atau kondisi mata yang melihat, ada yang kabur. Ya, karena pernah suatu ketika di zaman tabi'in, ini ada yang katanya inni ra'aitu, tapi dah tua, inni ra'aituhu. Lalu diminta dia menggosok matanya, coba gosok mata, lihat lagi. Tahu tak ada nampak lagi. Ini berarti dia salah lihat karena memang matanya. Tapi Ibnu Umar ni benar-benar melihat, dikabarkannya kepada Nabi. Lalu Nabi berpuasa dan menyuruh orang untuk berpuasa. Dan ini pendapat kebanyakan ulama. Untuk masuk ke bulan Ramadan ini cukup dengan penglihatan satu orang saja. Kalau dia sudah melihat, maka cukup dengan penglihatan satu orang saja. Meskipun ada khilaf dalam masalah ini, tapi Imam Nawawi sebutkan cuma untuk keluar dari Ramadan, untuk berbuka, menghabiskan bulan Ramadan tak ada lagi. Artinya untuk masuk ke bulan Syawal, maka harus dengan dua orang. Untuk masuk boleh dengan satu, tapi untuk keluar, menentukan besok lebaran atau tidak, malam ini takbiran atau tidak, maka ini dengan dua orang. Nah sekarang tak dua orang lagi. Ini di satu titik saja itu sudah sekian orangnya, karena mereka berpanitia di sana, panitia sini panitia. Maka insyaallah ta'ala puasa yang kita lakukan ini melihat. Maka tidak usah kita maksudnya mengikuti cara supaya tidak berbeda. Ini berbeda aja, jarang yang kadang-kadang sama mulai puasanya atau pas lebarannya. Mungkin puasa sama, pas lebaran beda-beda. Sudah dijadwalkan khatibnya ini, tapi khatibnya bilang saya masih puasa, gimana mau khutbah hari raya? Tambah susah lagi. Ini sudah dicari lama-lama. Maka kita ikuti saja pengumuman yang memang sudah dirancang dengan rapi oleh pemerintah kita. Baik. Dia zahirnya begitu. Cukup satu saja, maka ini sudah sah. Kemudian hadis yang di bawah meskipun dia dhaif tapi ala kulli kita baca. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna a'rabiyyan jaa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aytu al-hilala. فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم
Qala fa'azzin fin nasi ya Bilal an yasumu ghadan. Rawahu al-khamsatu wa sahhahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa rajjaha An-Nasa'i irsalahu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ini sudah dikenal dengan kunyahnya Ibnu Abbas. Ya, karena memang kalau disebut mutlak maka dia Abdullah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Malik katanya tentang kunyah, waqad yasiru alaman bil qalabah. Boleh jadi dia sudah menjadi nama orang tertentu karena sudah biasa mengucapkan. Ibnu Abbas sudah pasti orang ingat Abdullah. Padahal abangnya ada namanya Fadl bin Abbas. Tapi begitu. Bahwasanya ada seorang Arab Badui, A'rabiyan. Ini Badui. Kalau dia banyak A'rab. Kalau kita ingin jadikan dia satu cukup tambah ya di belakang. A'rabi bertasydid. Ya. Bahwasanya ada seorang Arab Badui yang menghadap Nabi SAW lalu berkata, sungguh aku telah melihat hilal bulan sabit, maksudnya hilal Ramadan. Nabi bertanya, apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah? Karena tidak semua orang Badui itu Islam. Bahkan akan ada nanti Nabi SAW perang dengan orang Badui. Mereka kafir ya, munafik ya. Di depan kita kawan tapi tersebetulnya lawan. Dan pernah kaum muslimin, sahabat itu diutus oleh Nabi SAW perang Ghazwat Zatir Riqa', sampai luka-luka kaki ini karena melewati pedalaman batunya, runcing-runcing durinya ini. Tak biasa jalan di sana, otomatis luka-luka. Sampai-sampai sahabat itu merobek bajunya untuk mengikat atau menjadikan perban luka yang tadinya disebabkan oleh berjalan di atas batu-batu runcing atau duri-duri. Maka orang Badui ini kalau kafir lebih kafir, kalau munafik lebih munafik. Disebutkan di halaman pertama di surat At-Taubah juz yang ke-17, halaman pertama juz yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 97, Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafirannya dan kemunafikannya, dan sangat wajar untuk tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Artinya kalau premannya lebih preman lagi, kalau banditnya lebih bandit lagi. Ya, orang Arab Badui. Dan saya melihat orang Arab Badui ini mungkin sudah dianggap baik mungkin di Baduinya, tapi kalau ngomongnya kayak teriak-teriak orang. Ya, cuma saya suka mendengarnya karena dia baca-baca syair. Pernah waktu itu di toko buku, pokoknya dia beli tidak, tapi ceramahnya panjang. Kalau penjual buku mana pula, pokoknya indak nak mengecek tinggal piti itu nanya jadi. Iku membali indak kecek banyak no. Tapi saya suka mendengarnya karena dia banyak baca syair. Saya dengarnya sampai dia pergi baru kita cari buku yang kita beli. Ya, memang keras-keras. Ya, ngomongnya keras, caranya keras. Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah? Jawabnya ya. Berarti kamu Islam. Ya, secara zahirnya begitu. Bila bertanya lagi, apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Katanya ya. Okey, berarti alhamdulillah. Maka beliau bersabda, wahai Bilal, beritahukanlah kepada orang-orang hendaknya mereka berpuasa besok. Hadis ini riwayat 5 imam dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan serta Ibnu Hibban, namun An-Nasa'i menilainya mursal. Tapi yang mursal ini saya bahas setelah ini. Yang disebut, yang dimaksud dengan apa namanya? Yang dimaksud dengan hadis ini dia secara sanad dhaif. Tapi secara makna sudah ada yang di atasnya. Kalau ada orang yang dinilai adil, maka diterima persaksiannya, dia telah melihat bulan. Di sini Nabi tanya, kamu sudah Islam apa belum? Dengan kamu bersaksi tiada yang lain disembah Allah selain Allah Taala, tiada yang Nabi Muhammad itu utusan Allah. Iya. Artinya Nabi ingin pastikan dulu dia bukan orang kafir, karena orang kafir sudah pasti ditolak. Sudah pasti ditolak persaksiannya. Jangankan kafir, orang fasik yang dia menjadi saksi untuk nikah ditolak. Andai diketahui dia sudah biasa, contohnya minum-minum, tak boleh jadi saksi dalam nikah. Bukankah dalam hadis, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Termasuk juga kalau bisa, jangan yang merokok. Tapi kalau begini contohnya, akad nikah itu dilakukan
Lalu orang yang hadir banyak, cuma nanti nama yang dicatat sebagai saksi di KUA itu hanya 2 orang. Ini tak ada masalah. Karena yang dimaksud saksi ini adalah yang menyaksikan pernikahan, bukan yang namanya tertulis 1-2. Berarti tak ada masalah. Yang begini, yang melihat adalah contohnya biasanya kalau nikah ni orang ramai ke masjid. Kalau solat jarang, tapi kalau nikah ramai orang ke masjid. Ya, ya begitu. Ya, kadang-kadang mana hendak ke masjid, pas ketika nikah senyum ke masjid. Ya, maka mungkin orang ramai datang, keluarganya ada yang mungkin adil, ada yang ini, maka tidak ada masalah begini. Berarti sah insyaallah taala. Dan Nabi pun tak pilih kamu saksi 1, kamu saksi 2, Nabi tak pilih. Tapi untuk pencatatan administrasi maka ini sah-sah saja untuk dilakukan. Berarti dipastikan kalau yang menjadi saksi ini orang yang adil. Bagaimana kalau orang kafir contohnya pernah mendengar hadis Nabi SAW ketika dia kafir tapi dia ajarkan ketika dia sudah muslim? Boleh? Kita terimakah hadisnya? Kita terima atau tidak? Dia ketika mendengar hadis, dia dalam keadaan kafir. Lalu dia ajarkan hadis ini ketika dia sudah muslim. Kita terima atau tidak? Hanya tadi dalam kapi ketika. Selanjutnya kalau boleh, bibitnya kafir tapi nanti buahnya muslim, boleh? Yakin? Bapak boleh? Jawabannya boleh, betul. Karena kita dapati pertama Abu Sufyan radhiyallahu anhu ketika menceritakan hadis percakapan beliau dengan Heraklius, bukankah beliau dalam keadaan kafir? Iya kan? Itu setelah perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Beliau baru masuk Islam sesaat sebelum Nabi sampai di Mekah. Nabi sudah siap-siap dari Madinah. Lalu beliau meminta maaf ke Madinah, tapi Nabi tak terima maafnya. Nabi tetap melanjutkan. 10.000 sahabat datang dari Madinah ke Mekah. Cuma belum sampai ke Mekah, di sebuah daerah bernama Marru Az-Zaharan, sudah dekat ke Mekah, di situ beliau menyatakan keislamannya. Makanya ketika masuk Mekah, Nabi bilang, siapa yang masuk Masjidil Haram aman, siapa yang masuk rumah sendiri aman, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Ya, karena beliau sudah masuk Islam sebelum Nabi sampai ke Mekah. Nah, berarti peristiwa ini, peristiwa ketika beliau menceritakan, ditanya oleh Raja Heraklius, bagaimana Muhammad, siapa yang mengikutinya, orang miskinkah, apakah ada yang murtad setelah mengikutinya, apakah ada orang yang sebelumnya mengaku sebagai Nabi, apakah dia berasal dari keturunan raja-raja, macam-macam ditanya. Semua jawabannya itu kesimpulannya oleh Raja Heraklius ini bahwasanya memang dia seorang Nabi. Kalau memang betul yang engkau ucapkan, maka dia akan menguasai tempat berpijaknya 2 tumitku ini, 2 kakiku ini. Ini kan terjadi ketika beliau sedang kafir, tapi diceritakan kepada Ibnu Abbas ketika beliau sudah masuk Islam. Berarti tak ada masalah. Contoh lain, seorang sahabat Nabi bernama Jubair ibn Mut'im ibn Adi. Jubair ibn Mut'im ketika Fathu Makkah pun beliau belum lagi masuk Islam, tapi beliau dengar Nabi membaca surat At-Tur ketika salat maghrib. Seakan-akan maksudnya dia mendengar bacaan Nabi surat At-Tur ini yang memang dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang membungkam orang kafir. Itu seakan-akan kepalaku pecah. Maksudnya menyimak ayat tersebut meskipun dia masih kafir. Nah, kalau sebagian kaum muslimin karena mungkin tidak paham, bukan kepala nak pecah, kaki dan sakit-sakit dah. Pindah-pindah panjang mana imam membaca. Ya, maka beliau tunaikan hadis ini setelah beliau masuk Islam. Berarti tak ada masalah. Disimpannya ketika dia kafir, ditunaikannya penyampaiannya setelah beliau menjadi, maka ini tidak ada masalah ya. Wallahu taala a'lam. Insyaallah taala nanti kita sambung tentang niat puasa dan segala macam insyaallah taala. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.